Terima kasih juga atas kehadiran, kok di sini tertulisnya 137 organ relawan Pak Jokowi. Tapi tadi saya diinfo katanya ada 200 ya sekarang ya. Sekali lagi saya nggak diupdate soalnya. Terima kasih buat semua karena sudah mengantarkan Pak Jokowi sebagai Presiden 2 periode. Dan masih setia bersama beliau sampai sekarang dan semoga selamanya. Saya percaya bahwa partai politik penting dalam pemilihan presiden. Namun belum tentu kandidat tersebut menang tanpa ada dukungan dari relawan yang bergerak dengan ikhlas tanpa pamrih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang banyak. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi. Kita kembali lanjutkan perbincangan. Bang Michael, apresiasi besar diberikan atau disampaikan oleh Mas Kaisang ini kepada para relawan. Bahkan tadi juga mengatakan akan mengajak para relawan ini untuk bergerak bersama. Kalau memang ternyata diajak ke Pak Ganjar juga sesuai dengan tadi diprediksi oleh Bang Emrus, kemudian juga ada Bang Ruhut di sini. Bagaimana kemudian, Bang Michael? Ya, jadi kami mendengar sendiri pernyataan Mas Kaisang tersebut ya. Beliau memberikan apresiasi dan tahu betul sejarah perjuangan relawan bersama Pak Jokowi, dan saya pikir salah satu spirit Mas Kaisang dengan mengajak relawan itu dia ingin meniru pola Pak Jokowi yang ketika beliau lahir beliau selalu memposisikan relawan sebagai bagian penting dari proses perjuangan politik beliau. Dan yang menarik, mungkin saya bisa menggarisbawahi Mas Kaisang berani memberikan pernyataan tersebut dan mengajak kolaborasi bersama relawan. Di mana belum pernah ada partai politik, ya setahu saya, yang berani terbuka mengajak relawan bekerja sama. Gitu. Dan ini Mas Kaisang melakukan itu dan mengajak kami semua. Jadi teman-teman relawan yang hadir malam itu, kami merasa bahwa kami seiring sejalan dan kami siap mendukung Mas Kaisang dengan langkah politiknya, dan termasuk juga kalau saya pikir tidak semata-mata soal pilpres ya. Yang disampaikan oleh Mas Kaisang adalah politik bagaimana jalan ninja anak muda. Jadi politik dalam arti yang perspektif yang luas, jangan kita simplifikasi hanya persoalan pilpres ya. Mas Kaisang ingin memimpin lebih beyond ya, lebih jangka panjang, bagaimana mengajak anak muda tidak antipati terhadap politik, mereka mau terjun berpolitik. Nah itu menurut saya substansi yang paling mendasar. Karena kalau saya lihat seolah-olah hari ini apa yang disampaikan itu semua disimplifikasi soal pilpres. Gitu. Tidak begitu, menurut saya pemahaman Mas Kaisang, dia anak muda, dia melihat Indonesia Emas 2045, bagaimana peran anak muda seperti apa, dan bagaimana politik menjadi wadah untuk mereka memperjuangkan hak-hak sebagai anak muda. Saya pikir itu substansi yang penting. Gitu ya. Ya, memang mungkin terkesan disimplifikasi, tapi kalau kita tidak bisa menutup mata bahwa realitanya adalah pemilu 2024 ini sudah semakin dekat. Begitu Bang Michael, sehingga kita juga ingin tahu memetakan bagaimana kemudian dukungan partai-partai ini, termasuk juga ke dukungan yang akan diberikan kepada para baca pres ini. Nah kalau tadi memang skenarionya ternyata Mas Kaisang dengan Pak Jokowi ini keinginannya sejalan, mungkin gampang-gampang saja. Tapi kemudian ketika tadi Bang Michael mengatakan seiring sejalan dengan Mas Kaisang, tapi kemudian tegak lurus dengan Pak Jokowi, tapi kemudian ketika dua-duanya ini terpecah ada perbedaan dukungan kepada baca pres, bagaimana para relawan ini sikapnya Bang Michael? Saya kira posisi tadi Pak Emrus sudah menyatakan bahwa anak-anak Pak Jokowi ini kan Mas Kaisang menyampaikan dia terinspirasi berpolitik dari bapaknya. Dia ingin mengikuti jejak bapaknya. Secara tidak langsung dia ingin mengatakan bahwa jalan politiknya dia adalah jalan politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini. Jadi
saya pikir tidak mungkin akan berseberangan, bahwa memang membuat penasaran sampai hari ini seperti Bang Ruth, ya itulah memang seninya Pak Jokowi ini punya cara untuk ingin menunjukkan, kami pun sama disampaikan disuruh memanaskan mesin, jangan dulu menentukan kemana-mana, tapi pada saat posisi beliau menunjukkan sikap, nah disitulah kita tahu bahwa pilihan itu yang terbaik dan tidak akan mungkin berseberangan dengan anak-anak beliau gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, tidak akan. Dan mungkin tambahan terakhir, ya. Ya, silakan, Bang Michael. Oh ya, iya. Salah satu juga substansi yang menurut saya penting, yang menurut saya menjadi hal sangat bermakna yang disampaikan oleh Mas Kaisang adalah bagaimana politik itu dijalankan dengan riang gembira, dan bahasa kerennya dia menyampaikan politik dengan santuy dan santun. Di mana kita punya pengalaman 2 kali pilpres dengan pertarungan yang sangat keras gitu. Nah, harapannya pilpres kali ini jangan sampai terjadi. Dan Mas Kaisang sebagai anak muda berani menyampaikan itu, memberi pesan kepada kita semua bahwa pilpres kali ini tidak boleh terulang lagi permusuhan yang saling tajam. Dan dia menyampaikan udah santai aja, anak muda berpolitik beda pilihan nggak masalah gitu. Ya, mungkin sebelum kira-kira seperti itu. Baik, Bang Michael, sebelum ke Bang Ruth nanti kita minta pandangannya, karena memang sepertinya para relawan yakin nih seiring sejalan semuanya suaranya antara ayah dengan anak. Tapi Bang Emrus sempat mau menambahkan tadi katanya. Baik, saya kira saya setuju dengan Pak Michael dikatakan simplifikasi, tidak sekedar simplifikasi dalam konteks pilpres. Kalau memang benar PSI tidak simplifikasi, seharusnya pemilihan ketua umum juga tidak simplifikasi. Bukankah itu menyederhanakan persoalan? Hanya 2 hari baru kader lalu terpilih. Kemudian kritikal kita lagi, kalau memang setuju dengan simplifikasi tidak simplifikasi, artinya bahwa sebaiknya juga ada dibuka anggarannya. Apakah benar biaya partai ini dari kader-kadernya yang muda? Jangan-jangan yang membiayai itu seusia saya. Kalau seusia saya yang membiayai nanti, berarti kepentingan politik saya ada di dalam. Tidak benar juga muda. Baru yang ketiga adalah bahwa PSI kan tegak lurus dengan Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo kan tegak lurus dengan PDI Perjuangan sebagai kader. Jadi 2 kali tegak lurus. Artinya dari sudut itu sudah bisa kita maknai bahwa PSI karena tegak lurus dengan Pak Joko Widodo, otomatis PSI harus tegak lurus dengan calon yang diusung PDI Perjuangan. Karena dua-duanya kalau dia nanti menyimpang mendukung Prabowo, berarti mereka tidak tegak lurus dengan Joko Widodo. Artinya bahwa Joko Widodo sementara tegak lurus. Jadi oleh karena itu saya melihat bahwa sangat besar kemungkinan PSI di bawah kepemimpinan Kaisang akan mendukung Ganjar Pranowo karena 2 kali tegak lurus. Baik, kita bicara mengenai tegak lurus, tapi ada satu kata yang menggelitik digunakan oleh Bang Michael, digunakan oleh Bang Emrus, masalah simplifikasi. Banyak yang mengatakan memang kok bisa sesimpel itu ya, Kaisang ini kemudian kepilih jadi ketua umum, karbitan. Banyak yang sekali mengatakan itu. Kalau di PDI Perjuangan yang memang kita kenal kaderisasinya berjalan dengan baik, bagaimana melihat hal ini? Oh iya, memang kalau di partai kami jelas ya kaderisasinya. Seperti saya sudah sekitar 8 tahun loh jadi anggota PDI Perjuangan. Tapi ya karena sistemnya yang sudah baik PDI Perjuangan itu, saya siap hanya sebagai anggota saja dulu. Tapi ini kebetulan PSI. Tidak ada maksud kita membicarakan PSI ya. Tadi Pak Emrus sudah mengupasnya, saya rasa perlu juga catatan buat PSI. Tapi yang saya ingin katakan juga, saya mohon jangan karena putra Pak Joko Widodo ya Mas Kaisang kita katakan ya sangat cepat ya. Kenapa begitu ya? Memang inilah gaya PSI. Saya ingat yang namanya ketua umum sebelumnya ya. Ganesha, Giring Ganesha, itu adik saya juga ya. Saya juga kaget, Giring lu kok jadi ketua umum? Saya kaget, kapan? Saya sering sama dia dialog di TV, tiba-tiba dia jadi ketua umum. Tapi mungkin karena Giring. Tapi ini Kaisang langsung jadi sorotan. Tapi udahlah, kita dukung aja anak muda berpolitik ya. Baik, Bang Ruhut. Generasi Z ini, ya bagi kita nggak ada masalah. Dan aturan di PDI Perjuangan, tegas saya katakan, tidak ada yang dilanggar oleh Kaisang. Tidak ada yang dilanggar. Jadi kalau menurut Bang Ruhut, masyarakat tidak perlu mempertanyakan bagaimana seorang Kaisang Pangarep jadi ketua umum PSI, begitu kan, Bang Ruhut. Tapi ada satu lagi yang
membuat masyarakat bertanya-tanya, jangan-jangan kemudian dengan adanya Ketua Umum PSI ini, Kaisang, Jokowi sebenarnya berupaya untuk mempertahankan bagaimana kemudian dua kubu ini sama-sama untuk bisa meneruskan apa yang sudah dilakukannya. Begitu. Siapapun yang menang nanti sebagai calon presiden. Kita akan bahas mengenai hal ini tapi tentunya nanti setelah jeda.